Gur pinasinti. Sallallahu
Ya Habibi Ya Muhammad Ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syahid Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syahiduna Umar Sayyidina Syahmat Sahibul Wabatajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لأداء أفضل الطاعات واكتساب أكمال السعادة وأشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأفضل المخلوقات وعلى آله وصحبه العنزل النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan kudratnya, dengan iradahnya, malam hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama muwajahah. Semoga ini adalah sebagai tanda keridhaan Allah kepada kita. Amin. Karena tidak semua orang bisa duduk di tempat yang dimana adalah ilmu Allah disampaikan. Terlebih lagi adalah insyaallah malam hari ini kita lanjutkan adalah kajian kitab Hikam. Hikmah yang ke-31 adalah merupakan ilmu ma'rifat. Barang siapa adalah mengkaji ilmu ma'rifat, adalah tafakur tentang ma'rifat, maka baginda Nabi sudah menyampaikan tafakkaru sa'atan khairun min ibadati alfi amin. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang keagungan Allah, berbicara tentang mengenal Allah adalah berbicara tentang ma'rifat. Maka baginda Nabi menyampaikan sesaatnya adalah lebih baik daripada ibadah, ya. Lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dan inilah luar biasanya majlis-majlis sufi, karena yang dibicarakan adalah senantiasa adalah makhluknya yang berusaha mengenal Khaliknya tadi, ya, makhluknya yang berusaha wihdah tadi, melaksanakan ketaatan, bersamaan dengan itu adalah berusaha juga untuk mengenal kepada yang yang menciptakannya, yang mengenal kepada yang menyuruhnya melaksanakan ketaatan. Karena melaksanakan ketaatan tanpa mengenal yang menyuruh, maka nilainya adalah kosong dari semua. Ya, itulah hikmah Hikam 29, 30, 31 adalah beriringan semua. Ini yang insyaallah kita akan bahas malam hari ini, ya. Semoga kita diberikan kemampuan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah salawat serta salam dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, ya, para ulama, ya, sampai akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan karunia
yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, sebelum kita mulai ya, setelah kita sampaikan salam kepada junjungan alam, juga mari kita sampaikan salam kepada guru, kepada pengarsa Abah, guru mursyid kita. Semoga pengarsa Abah ditambahkan kemuliaannya. Amin. Dan juga keluarga besarnya, pengarsa Umi, para putra, para cucu, cicit semua, keluarga besar Pondok Pesantren Suralaya, semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan hatinya, sehatkan jasmaninya, sehatkan rohaninya. Dan yang ketiga yang Abah sampaikan adalah baru saja kemarin kita bahas ada keluarga saya dari daerah-daerah Cianjur ya, yang sedang mengalami musibah. Kita doakan adalah sahabat kita, bahkan ikhwan kita di Cidaun, di Cibeber itu banyak ya. Bahkan saya kemarin kontak dengan Kiai Asep Samsurijal, tembok Darul Falah pun gomplang tadi semua. Tadi saya mendapatkan WA dari Kiai Haji Baban ya tadi, bahwa ada Suryalaya Peduli Cianjur tadi. Makanya nanti ketua mungkin nanti boleh di barangkali yang rencana anak yatim juga boleh kita alihkan karena yang lebih mendesak ya tadi semua ya. Insya Allah nanti dari Abah ada semua, nanti kita kumpulkan nanti sama ketua. Silakan, nanti kan ketua orang Cianjur ya, tapi ketua sendiri nggak ada masalah ya di tempatnya? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Tadi mudah-mudahan. Jadi kita akan, karena sebagian tanda adalah bahwa kita ini sudah baik dalam beribadah pada Allah adalah kepedulian ya. Kepedulian kita kepada saudara kita yang kena musibah tadi semua. Tidaklah benar iman seseorang kalau seandainya pada saat melihat saudaranya kena musibah dan kita tidak bereaksi tadi semua. Nanti ketua mungkin nanti Abah tidak sebutkan angkanya karena sedang live ya. Tadi nanti silakan apakah dibelikan bahan baku atau beli apakah sembako, apakah mie, apakah apa, silakan nanti kita diskusikan nanti setelah pengajian. Yang jelas atau kita transfer ke Suralaya karena ada WA saya dari pengarsa Kiai Haji Baban ya. Yang mudah-mudahan kita bisa juga kita transfer kepada Kiai Samsurijal karena di tempatnya itu adalah merupakan sekarang adalah posko untuk pengungsi ya. Dan kita doakan semoga semua tadi kan Abah sudah berkali-kali berkata bahwa alam ini akhir tahun ini kan sering awal yang ngomong kan semua, dan belum selesai tadi semua karena inilah akhir zaman tadi semua. Kemarin Abah ada kedatangan tamu dari IPB ya. Mereka ada yang doktor, ada yang profesor, ya. Lagi ada satu doktor ahli geologi. Ya. Kita diskusi itu hanya masalah kiamat dari semua. Dianalisa dari aspek apapun memang sulit bumi ini bertahan lebih dari 40 tahun kan tadi. Dan itu cocok dengan hadis Nabi kan tadi semua. Ya. Kalau orang kayak intelektual pendidikan dari kampus IPB sudah bicara tentang itu berarti tadi. Karena jumlah penduduk bumi ini ibaratkan kayak rumah. Seorang ayah gajinya cuma 1 juta ya, anaknya 15 tadi. Nggak cukup pangan tadi, bahkan nggak cukup ruangan tadi semua untuk bernapas tadi semua ya. Inilah yang terjadi sekarang tadi. Makanya jangan Abah selalu ingatkan, jangan bodoh dalam hidup. Jangan terus bahwa kita ini hanya sebatas apalagi jangan sampai berbuat maksiat di waktu sekarang ini ya. Karena bahkan dunia pun, bahkan maaf kemarin tadi malam Abah dinner di Mulia, kan masuk Hotel Mulia, Marcos Sicarelli orang Australia pun dia bercerita tentang gereja yang sudah bercerita tentang hal yang sama. Analisa mereka pun mengatakan bahwa mustahil bumi kita ibaratkan manusia yang sudah
tua, rentak, luar biasa, memikul beban yang berat, kakinya udah anggap aja sudah encok-encok, dan lain sebagainya. Kemudian lambungnya sudah keropos, jantungnya sudah hancur tadi semua. Sementara beban manusia baru minggu yang lalu itu sampai angka 8 miliar. Artinya dihitung oleh mereka yang ahli itu 8 miliar itu adalah kalau seandainya bernapas oksigen itu O2 kan. Itu dibutuhkan sekian gram dari semua. Nah, sementara kita mengeluarkan napas itu adalah karbon dioksida CO2. Nah, karbon dioksida di alam ini dengan plus ditambah dengan karbon monoksida dari mobil, dari motor itu sudah melampaui batas dari semua tadi. Jadi inilah memang sebuah kehidupan yang Abah kemarin dalam kitab tadbir itu bahwa manusia kita sok tahu dari semua. Karena manusia itu karena dikasih akal oleh Allah sehingga seolah-olah di alam dunia ini dia berlaku seenaknya dari semua. Inilah surat Rum 41. Dhaharul fasada fil bahri wal bahri tadi. Telah nampak kenyataan kerusakan di alam. Semua adalah akibat perbuatan manusia dan manusia akan mendapatkan dampak akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, dari kitab yang kemarin kita bahas baru Muqaddimah yang Abah live itu kitab At-Tanwir itu adalah Syatoilah bahwa akibat manusia punya tadbir, manusia punya rancangan, manusia ngatur dewe tadi, sok tahu tadi semua. Bahkan profesor dunia pun dengan program manajemen, POAK, planning, organizing, actuating, controlling, hancur dunia ini. Justru dunia ini hancur kenapa? Karena manusia bodoh tadi semua. Dia pikir, makanya kemarin dari hikmah yang keberapa tadi dikatakan ada Imam Syajeli berkata, pada saat manusia berencana Tuhan mentertawakannya. Kata Tuhan, wahai wayang-wayang tolol, yang gerakmu adalah gerakku tadi semua. Wahai wayang-wayang bodoh tadi semua. Nah inilah kita sebetulnya kita ini sedang menghancurkan diri kita sendiri karena kebodohan kita. Semuanya itu ada dalam koridor Allah. Kita ini tidak boleh mengatur tadbir. Makanya disitulah Allah disebut mudabbir. Allah lah yang punya tadbir tadi semua. Kita itu hanya boleh taat. Kita ini hanya ngikutin skenario yang seharusnya. Sekarang ini pacorok kokot tadi. Ada yang ini bukan harusnya jadi ini tadi semua. Bahkan dengan nyogok dengan apa jadi anu tadi semua. Usaha pun dengan jalan tidak halal dengan semua. Akhirnya dunia ini rusak oleh kita sendiri. Dan Abah itu kenal sedunia tadi teman itu analisanya. Termasuk kemarin kita di hotel sama Pak Haji Dadang itu Marco Sicarelli cerita tentang tadi. Dia bilang, this is dia dalam bahasa Inggris, this is the moment, the people is orang harus hardly thinking, berpikir keras bahasanya kata dia. Bahwa sekarang ini sudah peluangnya adalah bahkan maaf ya, mungkin Abah tidak mau nakut-nakutin lah, ya, tapi biarkanlah nanti semuanya akan kalian tonton sendiri dari semua. Baik dari api, dari angin, dari tanah. Makanya jangan terlalu bernafsu pada dunia ini. Saya kasih tahu. The time is up, the game is over dari semua. Ya, permainan sudah mau diakhiri dari semua. Kenapa? Rasul junjungan alam, Nabi yang paling agung adalah sudah 1500 tahun. Diutus udah selesai. Seolah-olah Allah itu udah menyuruh putusannya itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu 123.999 Rasul dan Nabi. Ditutuplah khatamun nabiyyin. Berarti sebetulnya wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Inilah yang awal diciptakan alam ini dari nurnya. Tapi kemudian beliaulah dengan kepulangannya kembali adalah dohirnya adalah seolah-olah menutup kisah ini kembali kata semua. Jadi bukan hanya di kalangan Islam,
bahwa di Katolik, di gereja, di semua tadi semua ya, bahkan maaf ya, ada 2 paus yang sudah pindah agama ke Islam karena mereka memahami situasi yang akan terjadi. Jadi sementara orang Islamnya masih bodoh tadi semua, bahkan untuk ngaji pun kalah dengan lembur tadi semua. Inilah yang kadang-kadang di luar nalar ini tadi semua. Kita ini lebih bodoh dari mereka. Mereka lebih pintar dari kita. Kita hanya ngaku Islam tapi nggak paham tentang aturan Allah tadi semua. Ya. Nah ini ya sahabat, bahwa yang harus dipahami oleh kita semua bahwa bencana demi bencana ini adalah hanya sebatas isyarat. Kalau bahasa Ebit itu adalah hanya bukan hukuman, tapi hanya sentilan. Tapi sentilan Allah itu besar. Nah inilah mudah-mudahan pada kita semua ya, kita dimanapun ya, kita doakan saudara-saudara kita ya, diberikan, khususnya yang kena musibah ya, diberikan ketabahan dan kekuatan dan sebetulnya ada peluang mempertahankan bumi ini, ada. Ada 2 hadis yang mengatakan bumi ini akan berakhir di tahun sekian, 1473 dan 7 dari hadis Muad bin Jabal dan hadis dari Anas bin Malik tadi semua. Tapi ada hadis yang lain, bumi ini akan bertahan kalau manusia menjadi ahli la ilaha illallah. Itu dikatakan dalam sebuah hadis, setiap barang siapa yang berzikir la ilaha illallah ya, maka bumi akan bertahan 40 tahun. Tapi inilah persoalannya, bisa nggak orang itu diajak dikir? Orang yang udah dapat talqin dikir aja malas dikir. Ini ya. Tapi kalau menurut Abah pribadi sulit ini semua ya. Tapi ya udah, minimal kita pertahankan diri kita, minimal kita selamatkan diri kita, keluarga kita semua tadi ya. Ya nanti silakan tonton aja tadi. Abang nggak nakut-nakutin apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa tahun 2023 gelap semuanya. PBB memprediksi gelap tadi. Bahkan Amerika pun sekarang udah lihat kemarin waktu Elon Musk Zoom, mati listrik kan di rumahnya. Mati listrik. Amerika sekarang sehari itu udah 2 kali matikan. Saking udah gak ada energi. Inggris itu sekarang cuma setengah hari yang nyala lampu, setengahnya mati. Bahkan yang mati karena kepanasan pun selama kemarin Spanyol aja 15.000. Nah, kita mah anteng aja tadi semua. Kayak kambing lagi lagi kebo, lagi dipotong Idul Kurban. Temannya udah dipotong juga masih nyium-nyium pantat temannya. Inilah orang Islam. Yang terus yang di otaknya cuma beras aja semua. Inilah ya. Makanya jangan kita ini apalagi, mudah-mudahan jadilah kita pelopor tadi semua. Tumbuhkan keyakinan. Mari kita amalkan sama-sama zikir. Marilah kita tumbuhkan rasa saling kasih sayang di antara kita semua tadi semua. Ya, tadi karena lihat ulama sedunia ulama ini sudah bisa dihitung jari ya tadi semua sahabat. Baik ya, pada malam hari ini Abah ingin sampaikan ya, marilah kita bacakan suratul Fatihah dulu ya. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah kita niatkan yang pertama tentu saja buat keluarga kita yang kena musibah diberikan kesabaran tadi semua. Semoga adalah dengan musibah yang ada itu adalah menjadikan pengampunan daripada Allah kepada mereka. Allah muliakan mereka semua ya. Dan kita daerah-daerah yang belum kena ya tadi semua. Jadi jangan tidur lelap kata tadi semua. Karena Allah itu sudah punya tentaranya dimanapun. Dekat pantai, lautlah tentaranya. Bisa dihabiskan manusia dengan tsunami. Dekat sungailah tentaranya. Allah bisa kirimkan banjir tadi. Dengan gunung, bukitlah tentaranya, longsor tadi semua. Kemudian kalaupun daerah rata, anginlah senjatanya tadi semua.
Jadi seluruh bagian bumi ini tidak ada yang lepas. Makanya disitulah luruskan niat kita, fokuskan niat kita adalah dan kita ibadah kita ini betul-betul lillahi ta'ala semua. Allah dini ala ni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman ya sekalian, sahabat jamaah yang di sini maupun yang nonton live adalah yang kita kaji insyaallah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim adalah hikmah yang ke-31. Dalam hikmah ke-31 ini adalah musonib menyampaikan bismillahirrahmanirrahim adalah tadarrohiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun. Ya. Dalam hikmah yang ke-31 ini adalah dikatakan adalah tadarrohiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi. Secara umumnya manusia itu ya, kemarin kita sudah bahas dalam hikmah ke-29, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu ada dua. Yang kemarin yang pertama adalah golongan wasilin atau arifin atau muqarrabin. Itu satu kelompok. Yang kedua adalah orang yang belum sampai wasilin, arifin, tetapi sedang menuju kepada wasilin, yang disebut seorang salik tadi. Allah juga suka kepada seorang salik. Orang yang sedang merambah jalan, yang sedang berusaha, berjuang, mujahadah tadi, mengolah dirinya untuk kembali kepada Tuhannya, belum sampai. Nah, pandangannya kemarin kita sudah bahas, orang yang wusul adalah Allah menjadi dalil adanya makhluk tadi semua. Makanya dikatakan adalah betapa jauhnya adalah syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Sungguh jauh perbedaan orang yang berdalil bahwa adanya Allah, menunjukkan adanya alam, dibandingin dengan orang yang melihat adanya alam, menunjukkan adanya Allah. Seorang wasil atau seorang wusul adalah seorang arif adalah merupakan murad, sementara seorang salik adalah merupakan murid. Yang satu adalah sudah sampai, yang satu adalah sedang berusaha berjalan menuju sampai. Tapi dua-duanya dicintai oleh Allah tadi semua. Nah, yang pertama yang sudah sampai adalah Allah jadi dalil bahwa apa maksudnya dan bagaimana makainya. Kemarin Abah sudah jelaskan, artinya kalau Allah menjadi dalil berarti segala apa yang kita lihat itu, maka yang dalam itikad kita, dalam diri kita adalah adanya segala sesuatu karena adanya Allah. Itulah makanya seluruh isi alam dihimpun dalam Al-Quran. Al-Quran dihitung dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun dalam Bismillah pada suratul Fatihah. Dan dihimpun lagi pada hitung lagi pada titik bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimi bi. Segala apa yang ada karena adanya Allah tadi. Allah lah dalil kepada segala apa yang ada. Nah, kepada orang yang belum sampai, si salik adalah melihatnya tadi. Segala apa yang ada menunjukkan adanya Allah tadi semua. Tidak apa-apa tadi. Walaupun perbedaannya sangat jauh, tapi si salik ini pun disukai oleh Allah tadi. Karena
Allah menyukai orang-orang yang ingin kembali pada Allah tadi. Masalah nyampe dan tidak nyampe itu urusan Allah. Yang penting tadi. Makanya dalam ibadah itu ada tingkat masyakot, ada tingkat perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan. Tapi yang Allah benci nanti adalah orang yang tidak pernah berjalan, yang tidak pernah berusaha. Dia berdalil bahwa dia, ya Allah, saya makom bawah. Sementara dia belum pernah berjuang. Inilah yang harus hati-hati pada kita ya. Inilah kecelakaan nanti kelompok-kelompok orang-orang yang dia menganggap dirinya adalah makom di bawah, tetapi dia buang-buang waktu tidak melakukan perbaikan dan perubahan. Padahal hadis Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi itu dikatakan di dalam kitab Syirul Asrar oleh Tuan Abdul Qadir adalah berkaitan dengan ilmu ma'rifat tadi semua. Artinya mengenal Allah itu harus diawali dari mulai lahir sampai masuk liang lahat. Itulah. Maka akan ada pengorbanan yang diperlihatkan oleh kita, perjuangan kita. Makanya awalud dini ma'rifatullah tadi semua. Akhirud dini juga ma'rifatullah. Awalnya ma'rifat pada Allah, tengahnya ma'rifat, ausat tadi pertengahan agama juga mengenal Allah, akhir agama juga mengenal Allah. Awalnya la ilaha, di tengahnya la ilaha, akhirnya juga harus la ilaha illallah. Nah itulah kemarin ya sudah kita bahas tentang Nah, seperti sekarang kejadian yang sekarang. Orang yang melihatnya bencana alam tadi. Artinya ada orang yang memandang itu sebagai bencana alam, tapi ada orang yang mengaitkan bencana alam dikaitkan atas kehendak Allah lah bencana itu. Tetapi bagi orang arif langsung Allah lah yang melakukan itu kata semua. Maka bukan bencana itu menjadi dalil tadi semua. Allah lah dalil adanya bencana itu tadi semua. Nah, inilah perbedaannya kemarin yang kita sudah bahas. Makanya dikelompokkan kemarin. Orang yang sudah sampai ilmunya luas tadi semua. Pemahamannya adalah luas tadi. Yufaqihu fiddin tadi. Dia faqih, dia betul-betul paham urusan rahasia Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengenalkan dirinya kepadanya. Ya, keyakinannya timbul dari hakul yakin dari semua. Sementara golongan salik adalah keyakinannya adalah ilmu yakin. Keyakinan yang dia timbul dalam dadanya adalah dari apa yang dia baca dari semua ya, yang dia pelajari, kitab yang dia pelajari. Itulah ilmu yakin. Sangat jauh bedanya antara ilmu yakin dengan hakul yakin. Kalau ilmu yakin, keyakinan seseorang yang berjalan menuju Allah dengan apa dalil dari coret dari yang dia baca dari semua. Dia belajar pelan-pelan mengenal Allah dari semua. Lain dengan golongan wasilin dari semua. Allah lah yang mengenalkan dirinya, bukan dia yang berjalan menuju Allah, tetapi Allah lah yang. Di situlah ada wahbiyun, ada kasbiyun dari semua. Pada saat orang itu awalnya adalah kasbiyun, dia berusaha. Dia melakukan dengan sholat, dengan zikir, dengan puasa. Tadi semua. Tapi sahabat, kalau sholatnya, nanti insya Allah kita akan bahas dengan hikmah 31. Ada 10 hal batin yang harus kita pegang. Agar amaliyah dohir kita ini punya nilai di sisi Allah. Kalau tidak, sholat kamu hanya sholat kamu. Puasa kamu hanya puasa kamu. Sedekah kamu hanya sedekah kamu. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Tadi semua. Ya. Inilah yang ada perbedaan orang melihat Allah. Allah lah dalil adanya segala sesuatu. Beda dengan segala sesuatu menjadi dalil adanya Allah. Tadi ya. Nah, di dalam hikmah yang 31 ini lebih ditegaskan lagi sebetulnya tadi. Di 30 adalah ditegaskan tentang luasnya orang yang memiliki ilmu hakul yakin. Karena ilmu hakul yakin itu adalah bukan dia yang mengenal Allah, tapi Allah yang mengenalkan dirinya.
Tadi semua. Makanya kita selalu dalam setiap zikir ilahi antamat waridho kamat antini mahabbataka wa ma'rifataka. Disitulah. Kalau Allah sudah mencintainya, di awalnya adalah dia menjadi seorang salik, berusaha mencintai. Bapak mencintai dulu pada saat sebelum nikah, mencintai pasangan kita. Tahu dari namanya, kemudian tahu dari sifatnya, dari afalnya tadi. Sampai menikahnya, tahu zatnya, tahu rasanya, tadi semua. Adalah perjalanan tadi semua. Itulah tentu berbeda antara pada saat kita mengenal nama istri kita, pada saat kita mengenal afal istri kita, pada saat kita mengenal sifat istri kita, lain pada saat kita sudah mengenal zatnya istri kita, pada saat kita sudah menikah, maka seluruh rahasia yang dia miliki tidak ada lagi yang disembunyikan kepada diri kita. Inilah perbedaan tadi ya. Kalau orang yang masih proposal mencintai tadi adalah proposal cinta yang disampaikan kepada pasangannya. Persoalannya apakah pasangannya membuka atau menerima cintanya tergantung ya itu semua ya. Demikian pada Allah tadi semua sahabat. Maka wasilin, arifin dan muqarrabin adalah orang-orang yang sudah diterima cintanya oleh Allah tadi semua. Sehingga Allah buka dari kepadanya, kenalkan dirinya tadi semua tentang, maka disitulah ilmunya adalah sangat luas, tidak terbatas. Maka itulah mereka-mereka yang boleh memberikan hujah, orang mereka yang boleh memberikan nasihat pada kita ya semua. Kalau kita masih jahil, bagaimana kita mau nasihati? Sementara kita nasihatnya juga masih kama kola kila, ya itu ya nggak bakal ketemu dari semua. Orang kita aja lupa dalil, lupa juga kita juga. Nah ini ya, ini bedanya tadi yang harus dipahami oleh kita. Nah, di dalam hikmah yang ke-31 ini adalah ihtadarrohiluna ilahi bi anwarit tawajuhi. Orang-orang yang berjalan menuju Allah tadi ada alwasiluna lahum anwarul muwajahati, adalah mendapatkan petunjuk dengan cara tawajuh. Ada tawajuh, ada cahaya muwajahah tadi semua. Jadi ihtadarrohiluna ilaihi bi anwarit tawajuhi. Nah itu satu kelompok. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahati. Yang pertama yang disebutkan pertama adalah orang yang berjalan itu adalah salik. Dia butuh pada cahaya. Dia bisa berjalan karena adanya cahaya. Dia bergantung pada cahaya. Dia menuju cahaya. Tetapi kalau yang kedua adalah wal wasiluna lahum anwarul muwajahati. Sebaliknya, cahayalah milik dia. Tadi semua. Kalau yang tadi dia milik cahaya, yang satu adalah dialah pemilik cahaya. Otomatis ilmunya maha luas karena dialah pemilik cahaya. Kalau al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dia pemilik ilmu, dia pemilik cahaya. Tadi semua. Ya. Kemudian pal awaluna lil anwari, dia kan kelompok pertama adalah milik cahaya. Wahaulail anwaru lahum, ya. Sedangkan kelompok kedua adalah pemilik cahaya. Li annahum lillahi la li syai'in dunahu. Karena mereka adalah milik Allah, bukan milik sesuatu pun. Itulah yang katakan oleh Allah dalam Al-Quran. Qulillah summa darhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka dalam kebatilan mereka bermain-main. Ya. Nah, bagi seorang salik dijelaskan bahwa pada saat mereka berjalan menuju Allah itu ada ada 10 cahaya tawajuh itu tadi. Jadi bagi kita orang yang sedang merambah, seorang salik yang sedang berjalan menuju Allah, maka insya Allah tadi
Dikatakan kemarin kita sudah bahas dalam Sirrul Asrar, siapapun seorang salik yang masih berjalan pada saliknya, kalau dia pun mati, maka matinya itu dianggap sudah sampai dari semua. Bahkan ada orang yang pada saat seorang salik dia berjalan, yang matinya itu dalam keadaan bodoh pada Allah, maka dia dibangkitkan dalam keadaan ma'rifat kepada Allah, asal pada saat matinya itu dia sedang berjalan menuju Allah dari semua. Ya, maka inilah tadi, bersyukurlah bapak-bapak sudah menjadi seorang salik, kata di semua. Nyampe dan tidak nyampe itu adalah urusan Allah dari semua. Terus kirimkan proposal kita kepada Allah dari semua. Ya, jadi yang disebutkan adalah bi anwarit tawajuh. Apa itu tadi adalah? Jadi ketaatan seorang salik itu adalah cahaya awal perjalanan seorang salik itu adalah tergantung daripada ketaatan dohir dan batin. Makanya tadi seorang salik itu harus tadi menyibukkan jasad dan ruhnya untuk beribadah kepada Allah, dohir dan batinnya itulah sebagai tawajuh dari semua. Tawajuh itu adalah kendaraannya apa? Adalah ketaatan dohir dan batin. Itu. Di antaranya apa? Salat, puasa, zakat, haji, zikir, sedekah dari semua. Itulah ketaatan dohir. Nah, dikatakan oleh Syaikhullah dalam setiap ketaatan dohir ini ya, maka harus diikuti oleh 10 ketaatan batin. Dikatakan at-ta'atu dohirah la tujiddu syairah illallah illa bittirani ta'atil batinatil asyra. Tadi semua. Jadi bermula dari ketaatan dohir tidak akan mempercepat, tadi dikatakan la tujiddu syairah illallah, tidak akan mempercepat perjalanan menuju Allah illa bitirani ta'atil batinatil asyra. Ya. Apa namanya? Kecuali menyertakan taat 10 yang batin tadi semua. Jadi ini perjalanan seorang salik untuk wusul pada Allah tadi. Kalau udah wusul udah beres urusan tadi semuanya tadi. Nah, bagaimana kita yang seorang salik ini? Maka seluruh amal ibadah kita dohir kita ini, setiap amal ibadah dohir kita sertakan 10 ibadah batin. Ini dikatakan oleh Syaikhullah. Dikatakan bermula taat yang dohir tidak akan mempercepat jalan kita kepada Allah tadi. At-ta'atu dohirah la tujidu syaira ilallah illa bitirani ta'atil batinatil asyr. Adalah kecuali dengan mempercepatnya dengan 10 hal. Yang pertama, iman. Salat harus dilandaskan dengan iman. Puasa harus dilandasi dengan iman dari semua. Kalau tidak ada iman, disitulah dikatakan kalau tidak ada iman bagaimana ya kita ini sholat kalau tidak dasar dengan iman pada Allah, bagaimana sholatnya? Nah ini kan persoalan di semua. Makanya kenapa iman ini penting? Karena lawannya iman ini adalah syirik. Lawannya iman ini munafik kan tadi semua. Kan tidak sedikit orang dulu zaman di Arab, zaman baginda Nabi, sholat mah sholat, puasa mah puasa, sedekah mah sedekah, tapi dia adalah golongan munafik. Padahal kata Allah, innal munafiqina fid darki asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan di neraka Jahannam yang paling bawah tadi. Siapa mereka orang munafik itu tadi? Yang ibadahnya dohirnya bergerak pada Allah, bengetna nyang hareup, atina teu nyang hareup tadi semua. Makanya tadi ibadahnya adalah harus landasi dengan iman pada Allah tadi. Makanya disitulah derajat iman. Ada iman idlal, ada iman taklid, ada iman tahqiq. Nah itulah tadi. Ya. Ada iman kepada dalil, ada iman kepada
yang benar-benar iman yang sesungguhnya. Iman adalah iman tahqiq adalah tadi. Jadi makanya kenapa di dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan tadi semua. Berarti itulah kita puasa karena iman pada Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita iman kepada Allah. Kenapa kita sedekah? Karena iman kepada Allah. Kenapa kita melakukan kebaikan? Karena iman kepada Allah. Itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita. Bahkan Allah mentarbiahkan setiap surat dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillah. Maka 114 surat, hanya satu surat yang tidak diawali dengan Bismillah. Itu gambarannya apa? Dari Allah. Tarbiyah dari Allah. Segala sesuatu itu setempelnya atas nama Allah. Sebelum makan, Bismillah. Sebelum pakai baju, Bismillah. Apapun pekerjaan kita. Sampai datanglah sebuah hadis kata baginda Nabi. Setiap amaliyah yang tidak diawali dengan Bismillah. Seumpama kuda yang tidak ada buntutnya. Tadi semua. Inilah tadi berarti. Kenapa kita makan? Karena atas perintah Allah. Kata Allah, kulu washrabu. Minum, makan dan minumlah kamu. Berarti makan kita ini karena atas perintah Allah. Kemudian kita bekerja. Bekerja kita pun atas perintah Allah. Dan jadikanlah siang adalah untuk kamu menjemput rizki. Itulah karena perintah Allah. Dan kalaupun kita malam tidur kata Allah, jadikanlah malammu untuk istirahatmu. Berarti tidur pun atas perintah Allah. Hubungan badan dengan istri dan istrimu, gahulilah dia. Dikatakan istrimu adalah kebun bagimu, maka cangkulah dia. Berarti berhubungan badan dengan istri pun adalah atas perintah Allah. Tadi perintah, akhirnya kita mengeluarkan duit. Jadi tidak ada perintah-perintah yang lain. Satu pemimpin yang memerintahkan kita melakukannya adalah atas perintah Allah. Itulah landasan ibadah kita yang disebutkan dengan yang pertama dari 10 hal batin yang harus diikuti adalah dilandasi dengan iman kita kepada Allah dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Aku melakukannya karena Allah. Kalaupun aku mencintai karena Allah. Kalaupun aku harus marah karena Allah. Kalaupun aku harus membenci karena Allah. Bersatu karena Allah. Bercerai pun karena Allah. Ini pegangannya dari semua. Maka yang kedua adalah ikhlas tadi. Amaliyah dohir tadi. Tidak akan sampai perjalanan tadi. Amaliyah dohir kita ini. Sholat kita, puasa kita, ibadah kita, dzikir kita. Kecuali landasan amaliyah kita itu harus didukung dengan ikhlas. Ini paham tadi. Nah, apa itu ikhlas? Inilah. Dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Al-Ikhlas. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Dan katakan Allah itu ahad. Allah bukan qul huwallahu wahid. Dan katakan Allah itu satu sama. Tapi kalau wahid ada istin, ada salasa, ada rubah, ada 2, ada 3, ada 4. Tapi kalau Allah sudah mengatakan qul huwallahu ahad dan katakan sesungguhnya Allah itu satu dan tidak ada bandingannya dan tidak ada pesaingnya. Maka yang disebutkan ikhlas berarti apa? Ibadah kita sebagaimana ungkapan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang disebutkan ikhlas bertingkat-tingkat pemaknaannya. Makanya dalam surat wal asri demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilu sholihat. Orang beriman pun adalah rugi kecuali yang mengamalkan amalan soleh. Dilanjutkan, yang mengamalkan amal soleh pun masih merugi kecuali mengamalkan amalan soleh dengan ilmu. Yang mengamalkan ilmu pun, amal soleh dengan ilmu pun masih akan ada ruginya. Kecuali yang mengamalkan ilmunya dengan hakul
yakin. Tadi semua. Yang mengamalkan ilmunya pun dengan hakul yakin pun masih ada ruginya, kecuali yang ikhlas. Tadi semua. Terus naik tadi semua. Maka yang kedua kata Syaikhullah, syarat seorang salik itu berjalan cepat tadi untuk pindah dari makom Allah jadi dalil adanya makhluk menjadi dari dia makhluk dalil adanya Allah pindah kepada Allah dalil adanya makhluk. Dari murid menjadi murad, dari butuh pada cahaya menjadi pemilik cahaya. Ini beda semua. Ya, tadi dari yang sempit pengetahuannya menjadi luas pemahamannya. Dari yang dari yang dangkal pemahamannya sampai kepada yufaqihu fiddin. Tadi semua dibukakan ke fakih dalam urusan agama tadi semua. Nah itu, maka yang kedua dikatakan adalah ikhlas tadi semua. Nah, ikhlas kalau Abah sederhana ajarannya. Tadi, jangan pernah segala kebaikan itu dianggap sebagai perbuatan kita. Nah, itu patokannya. Kalau Bapak ingin ikhlas dalam beribadah, jadikanlah ibadah itu sebagai af'al Allah, karunia Allah kepada kita. Tadi semua. Itu baru ikhlas namanya. Makanya diawalilah kita la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun. Disitulah la maujudun bihaqqi illallah. Makanya pada salat sunat tobat kita serahkan semua. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini padamu. Jadi kita ini sudah al-inabah pada saat kita hidup. Kita sudah al-mutu qabla an tamutu. Kita sudah al-istidadu lil mauti qabla nujuliha. Semuanya kembalikan sebelum diminta kembali. Itulah ikhlas. Makanya dalam Al-Quran, wa ma min hasanatin fa minallah. Sakabe kehalusan dilakukan ke orang, salat, puasa, kebaikan, menyayangi apapun, lihatlah itu sebagai karunia Allah pada kita. Sebanyak apapun yang kita lakukan, itu karunia Allah pada kita. Maka bukannya menjadi kita kurang ajar kepada Allah, tidak beradab pada Allah dengan amaliyah yang kita lakukan dan berusaha menjajah dalam tadi semua. Justru disitulah kita nanti akan masuk ke yang ke-10 adalah mensyukuri adanya amal itu. Wujudnya amal itu harus kita syukur. Alhamdulillah ya Allah. Makanya kenapa pengersa Abah kalau setiap habis sholat pada maghrib, sholat sunat, syukuri nikmat. Mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Tadi semua. Nikmat apa? Banyak. La tusyuh. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Tadi semua. Ya, tadi ini ya. Jadi ikhlas. Tidak bisa Abah terlalu banyak jauh untuk membahasnya. Minimal kita pahami dulu. Yang ketiga adalah as-sabru. Tadi. Amaliyah dohir kita harus dibarengi dengan sabar. Tadi semua. Maka dalam amaliyah dikir adalah contoh salat tadi. Makanya kenapa salat itu gerakannya adalah rasakan itu adalah sebagai af'alnya tadi semua. Bukankah kita ini mati tadi semua? Kok kenapa aku bisa berdiri, aku bisa hidup, aku bisa bernapas tadi semua? Allahu Akbar. Biarkan Allah Akbar pada saat ngangkat tangan, Allah Akbar pada saat kita berdiri, Allah Akbar pada saat kita ruku, Allah Akbar pada saat i'tidal, Allah Akbar pada saat kita sujud. Bukan kita yang akbar. Kalau kita niat ibadah kita justru untuk tidak beradab pada Allah, yang akbar itu kita. Yang Tuhan itu kita, yang hamba itu Allah. Inilah kekurang ajaran kita makhluk ini karena ketidakpahaman dari semua. Justru makanya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Biarkan Allah Akbar dalam setiap gerakan sholat itu tadi. Artinya kalau Allah yang akbar, bukan kita. Makanya dalam mengerjakannya adalah as-sabr, adalah sabar tadi semua. Gerakan. Biarkan itu sebagai rasakan oleh kita.
Rumasa, sing rumasa. Hirup digerakkeun, hirup dihirupkeun tadi semua. Bacaan mulut urang dengekeun ku ceuli urang sorangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar teh ungkapan eta tadi. Ungkapan betapa akbarna Allah tadi semua. Ada keluar kata-kata dari mulut, terdengar oleh telinga tadi semua, dipahami oleh otak semua tadi semua. Dan kita lebur dalam af'alnya. Allahu Akbar. Terus kita jalankan dalam sholat. Jangan tergesa-gesa tadi semua. Ya. Nanti setelah sholat dikir pun tidak boleh tergesa-gesa. Ada orang dikir katanya subhanallah, 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 banallah, banallah, adanya ban Allah. Kan? Ya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Apa lobar? Atau ya latif, ya tip, ya tip, 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 tip. Cek alo teh tip naon. Tadi. Itulah kudu sab. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi. Sehingga pada saat kita mengagungkan Allah itu, Allah lah yang agung, bukan kita. Kita kadang-kadang berzikir mengagungkan Allah, yang diagungkan diri kita sendiri. Inilah persoalan. Kebanyakan orang-orang yang sedang melaksanakan ketaatan tadi semua ya. Ya, Abah tidak bisa panjang-panjang ya tadi. Sekarang udah hampir jam 10. Kemudian yang keempat adalah hudurul qalbi, kehadiran tadi. Nah, ini penting hadirnya hati dalam setiap amaliyah kita tadi. Jadi pertama pada saat kita takbir harus hadir hati. Takbir bersama Allah, bukan Allahu Akbar mulut, hati ke di kebon. Berarti hati tidak hadir. Allahu Akbar. Kemudian kita Allahu Akbar pada saat kita ruku. Ruku pun adalah Allah itu akbar, dan kita di situ adalah hudur, nyambung. Aku pada saat ruku itu adalah hudur dengan Allah. Allah itu akbar pada saat ruku tadi semua. Bukan Allahu Akbar ke ruku, tapi pikiran mah nganguluk, ngagoeng. Nah inilah ya yang harus dilatih oleh kita tadi semua. Balik ya, jadi dalam ruku harus hadir hati, pada sujud tadi sadar kita ini adalah af'al Allah pada kita, af'al Allah, af'al dalang semua tadi. Beres salat alhamdulillah, nganuhunkeun ka dalang karena kita digerakkan karena salat, sementara batur karena maksiat. Ya. Kemudian yang kelima adalah yang harus hadir pada saat kita melaksanakan ketaatan dohir adalah yang kelima adalah disebut at-ta'dim tadi. Allah lah, agungkan Allah pada saat kita sholat, agungkan Allah pada saat kita zikir, agungkan Allah. Bukan agung, bukan kita yang agung dari semua. Allah lah yang agung, Allah lah yang akbar dari semua. Jadi zikir kita ini adalah bukan untuk mengagungkan diri kita, tetapi adalah untuk mengagungkan Allah. Ya, dikit-dikit aja. Kemudian yang keenam adalah al-halawah, adalah harus timbulnya tadi. Maka rasakan, pakai rasa tadi. Rasa manis akan keluar dalam ibadah tadi. Manis pada gerakannya, manis pada ucapannya, manis pada duduknya, terasa. Ya. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah lepas dari kita. Kita yang terlepas dari Allah, dari semua. Karena mustahil Allah terpisah dari wong kita aja jalan sekarang lagi duduk sini, yang satu ngomong yang digerakkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita lagi ngomong, lagi gerak, Allahna malah tekatenyo, yang katenyo diri sorangan. Inilah Allah tidak akan pernah terpisah dengan makhluknya. Makhluknya lah yang terhijab oleh dirinya la hijabaka illa biwujudika. Ya, kemudian setelah al-halawah, rasa manis, yang ketujuh adalah khauf, rasa takut tadi semua. Nah, karena tadi konsekuensi Allah al-akbar tadi. Allah lah yang akbar tadi. Kemudian Allah lah yang at-takdim, yang agung tadi.
Qul ya azim. Nah itu ya. Allah lah yang azim tadi semua tadi. Maka di yang ke-6 ini adalah yang ke-7 ini harus tumbuhkan khauf pada Allah yang besar itu. Betapa kecilnya kita makhluk ini. Bahwa kalaupun kita banyak ibadah kita dan ibadah kita benar, Allah itu boleh menolak ibadah kita. Karena Allah itu membalas ibadah makhluk itu zaiz hukumnya, wenang. Wenang ayakeun, wenang ngeuweuhkeun, wenang nerima, wenang nolak. Di situlah timbulkan rasa takut, khauf pada Allah. Jangan justru bersandar karena banyaknya rakaat atau benarnya bacaan atau husunya pergerakan tadi semua. Tapi justru walaupun banyak gerakannya, baik ucapannya, benar apanya secara syar'inya, tapi tetap tumbuhkan karena yang memiliki ketentuan al-muqtadir adalah Allah. Tunjukkan bahwa Allah bisa menendang kita, Allah berhak memasukkan ahli ibadah ke dalam neraka. Itulah makanya kenapa ada kisah orang ahli ibadah masuk dalam neraka. Imam Barshiso adalah ulama yang luar biasa masuk ke dalam neraka tadi. Pada saat kita khauf pada Allah, ingatlah Imam Barshiso itu sebagai pengalaman, sebagai pelajaran pada kita. Ternyata kepada orang yang ibadahnya ratusan tahun dengan luar biasa tanpa dosa sekalipun, tapi Allah punya kuasa untuk menolak dia. Tapi kemudian yang ke-8 adalah roja tadi semua. Pada saat kita setelah khauf tumbuhkan karena Allah itu besar, karena Allah itu akbar, karena Allah itu agung. Kita ini hina, kita ini kecil, kita ini nggak berharga tadi semua. Maka disitulah kita sandarkan pada Allah harapan kita. Tidak ada lagi Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Tidak ada adalah Allah yang lebih agung daripada Allah. Disitulah pasang harap kita pada Allah. Ya Allah, walaupun ibadahku sedikit dan jelek, tapi aku sandarkan amal ibadahku padamu. Tadi semua. Aku tidak menyandar pada amal ibadahku. Aku menyandar pada engkau. Inilah kenapa yang Abah ajarkan. Jangan menyandar pada amal. Amal bagus dan banyak pun jangan disandari. Sandari yang nyuruh melaksanakan amal. Nah, pada saat roja di sini justru sandarlah pada Allah. Walaupun dengan kebodohan kita, walaupun dengan amal yang sedikit, tapi tunjukkanlah, kita katakan dalam hati, ya Rob, rahmatmu melampaui daripada murkamu dari semua. Disitulah kita ingat pada Allah adalah rahmatnya yang maha besar pada kita. Ya, disitulah roja yang harus kita tumbuhkan pada kita. Kemudian barulah setelah yang ke-9 adalah zikru minatillahi Allah Ta'ala adalah kita menyadari segala apa yang kita lakukan ini ibadah kita, wa ma min hasanatin fa minallah. Semua kebaikan yang kita lakukan, apapun itu yang namanya kebaikan, Allah lah muharriknya. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Allah lah yang menggerakkan kita bisa sholat, Allah yang menggerakkan kita bisa sedekah, Allah yang menggerakkan semua. Sehingga karena semuanya gerak dalam, gak pantas wayang menuntut macam-macam kepada pasrahkan semua. Itulah tadi. Ya. Ini. Maka barulah yang ke-10 itu adalah asyukru ilallah, syukur pada Allah atas ibadah yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah ini. Jadi ini ya ada 10 at-ta'atu dhakhira la tujiddu syaira ilallah ila bitirani ta'ati batinatil asyar. Mula dari yang dohir, tidak akan mempercepat perkara yang ibadah dohir itu kecuali disertai dengan 10 perkara yang batin barusan tadi semua. Apalin? Yang satu iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga sabar, keempat apa tadi? Iman, ikhlas, sabar. Belum syukur mah. Apa tadi? Hah? Bukan. Yang keempat adalah hudurul qalbi. Hadirnya hati.
Kelima adalah at-takdim, mengagungkan Allah. Keenam adalah al-halawah, merasa manis dalam melaksanakan ibadah. Yang ketujuh khauf, kedelapan roja, kesembilan zikrul mina, kesepuluh adalah asyukru ilallah. 10. Jadi syarat ibadah dohir kita, zikir kita, puasa kita, sholat kita harus dibarengi dengan 10 tadi. Barulah kata Syatuillah bisa memindahkan seorang salik, seorang murid menjadi murad tadi. Ya, itulah dari pemilik, daripada yang butuh cahaya menjadi pemilik cahaya. Syaratnya ibadah dohirnya adalah itu disandarkan kepada 10 yang tadi. Nah, kalau sudah saya nyampe dari semua hal-hal tadi tidak perlu dari semua. Ya, tadi. Jadi sebetulnya inilah ibadah itu adalah diperjuangkan pada saat belum nyampe. Kalau nggak nyampe, tadi itulah ya harus dipahami oleh kita. Nah, kemudian apa pandangan menurut Syekh Arandi? Cahaya tawajuh adalah cahaya dari ibadah, adalah muamalah, mukabadah, ya. Mukabadah apa namanya? Mukabadah ini adalah derita menjalani kesengsaraan hidup, ya. Cahaya tawajuh adalah cahaya dari ibadah, muamalah, mukabadah dan mujahadah yang mereka persembahkan kepada Allah, dan cahaya muwajahah adalah cahaya dari Allah untuk mereka, ya. Tatkala dia memperkenalkan dirinya kepada dirinya tadi semua, ya. Kelompok pertama adalah para abdi cahaya karena butuhnya mereka kepada cahaya dan mencapai maksud mereka. Sedangkan kelompok kedua adalah para pemilik cahaya karena kecukupan mereka dengan Tuhan mereka. Ini tadi. Kalau seandainya kita selalu aku tadi. Makanya alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semuanya hanya Allah, 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 Allah. Maka satu saat Allah akan mentajalikan dirinya dari semua. Allah akan buka rahasianya. Allah akan kenalkan dia. Allah akan buka cintanya. Karena tanpa Allah membuka cintanya, mustahil kita bisa memahami cinta kepada Allah dengan sesungguhnya. Tanpa Allah kenalkan dirinya, mustahil kita bisa mengenal Allah dengan sesungguhnya. Karena cara mengenal Allah adalah yang benar hanya dengan Allah. Cara mencintai Allah adalah kecuali dengan dengan Allah membuka cintanya kepada kita semua. Inilah ya mungkin kemudian mereka adalah milik Allah, bukan milik sesuatu selainnya. Ini. Kemudian bagaimana pandangan Syekh Jaruk? Ya, cahaya tawajuh adalah cahaya amal dan muamalah. Sedangkan cahaya muwajahah adalah cahaya yang datang dari berbagai hakikat muwassalah. Ya, muwassalah ya adalah makna perjalanan menuju Tuhan. Bagi kelompok pertama adalah perpindahan mereka dari alam indrawi dan bayangan dengan meninggalkan waham dan kesesatan. Dan makna persambungan dengan Tuhan bagi kelompok kedua adalah realisasi pengetahuan dan keyakinan serta penempatan kedudukan dan para arif. Sebetulnya udah nggak usah bahas lah, karena ternyata lah nggak usah jauh, ternyata pandangan kita sama dengan mereka lah tadi ya. Dikatakan tentang muwassalah adalah ketersambungan satu sama lain antara Allah dan hambanya. Patut diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak tersambung dengan hambanya, karena dialah yang selalu mengurus hambanya. Sang hamba saja yang belum bisa menyambung kepadanya manakala hatinya belum sampai kepadanya. Pada Allah Subhanahu wa taala selalu menyambung kepadanya. Jadi dengan kata lain, muwassalah adalah hubungan dua arah antar hamba dan Tuhannya. Itu saja. Mudah-mudahan sudah lewat dari jam 10 apa yang bisa kita bisa bermanfaat ya, khususnya kepada Abah sendiri. Bisa dipahami ya. Jadi mungkin sampai 31 cukup ya. Nanti 32 ini sudah makalah yang berbeda dari semua ya. Tapi 29, 30, 31 adalah sesungguhnya adalah satu makalah yang beriringan, masing-masing saling mengaitkan satu sama lain ya. Mudah-mudahan kita semua dalam sisa umur kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak daya dan kekuatan kepada kita untuk taat kepada Allah kecuali dengan Allah jua, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk belajar berzikir, dan mudah-mudahan kita senantiasa masih tersambung secara ruhani kepada guru pengersah Abah sebagai guru mursyid kepada kita semua.
Itu saja yang mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Bu. Allahumma salli wa sallim